Baiklah, terima kasih atas perkuliahan kita hari ini, kepada moderator, kepada pemateri dan Nanda sekalian yang turut berpartisipasi dalam diskusi kita kali ini. Materi kita hari ini adalah berbagai peran guru dalam pembelajaran. Pada kesempatan ini saya akan memberikan beberapa poin tentang apa peran guru dalam pembelajaran, terkhusus bagi guru pendidikan agama Islam. Nah, peran guru PAI adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik agar memahami, knowing, kemudian terampil melaksanakan, doing, dan mengamalkan atau being agama Islam melalui kegiatan pendidikan. Nah, jadi yang penting atau yang perlu kita pahami di sini bahwa guru PAI sangat berperan penting dalam proses pembelajaran atau pendidikan agama Islam itu terhadap peserta didik. Karena bukan hanya sekedar mentransfer ilmu, tetapi harus bagaimana memberikan pendidikan. Jadi kalau hanya sekedar mentransfer itu hanya sampai kepada memahami tentang agama Islam itu sendiri. Tetapi secara luas, guru PAI itu diharapkan bisa berperan memberikan pemahaman, kemudian memberikan keterampilan atau mengajarkan keterampilan bagaimana bisa melaksanakan hasil pemahamannya tadi itu, lalu mengaplikasikan atau mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang penting kita pahami. Berikutnya bahwa guru PAI tidak hanya dituntut dalam mengajar, tetapi harus mampu mendidik peserta didiknya, menanamkan nilai-nilai moral kepada peserta didiknya agar bisa mengembangkan ilmu pengetahuan yang disesuaikan dengan kaidah-kaidah keislaman. Nah, kaidah-kaidah keislaman ini itu diatur dalam syariah, syariah fikih. Saya kira itu sudah kita pelajari di semester-semester yang lalu. Kemudian paradigma pengajaran yang lebih menitikberatkan peran guru PAI dalam mentransformasikan pengetahuannya kepada peserta didik itu bergeser kepada paradigma pembelajaran. Jadi yang tadinya paradigma pengajaran harus lebih ditingkatkan atau harus bergeser dalam tanda petik ini kepada paradigma pembelajaran yang lebih memberikan peran kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi dan kreativitas dirinya dalam rangka membentuk manusia yang memiliki beberapa kekuatan. Nah, kekuatan yang pertama itu adalah spiritual keagamaan. Nah, spiritual keagamaan ini lebih berurusan dengan pencerahan jiwa. Orang yang memiliki tingkat spiritual keagamaan yang tinggi, insya Allah akan mampu memahami secara positif arti kehidupan pada setiap tindakan yang dilakukan, termasuk belajar, kuliah, diskusi, mendengarkan ceramah, dan sebagainya. Kalau menurut Ari Ginanjar bahwa kekuatan spiritual itu adalah keagamaan, kekuatan spiritual keagamaan itu adalah kecerdasan spiritual. Jadi arahnya kepada kecerdasan spiritual yang memberikan makna ibadah kepada tingkah laku dan pemikiran yang bersifat
menuju manusia seutuhnya atau biasa kita kenal dengan istilah insan kamil, dan memiliki pola pemikiran tauhid dan berprinsip karena Allah. Jadi ya, niat yang kita lakukan itu harus tertuju kepada Allah, bukan niat kemana-mana ya. Ya, jadi innamal a'malu binniyat. Selanjutnya masih kekuatan spiritual ini menurut Yahya Jaya bahwa kekuatan spiritual keagamaan perspektif Islam atau yang kita maksud dalam kekuatan spiritual itu ya terdiri dari 3 aspek. Yang pertama, aspek akidah atau keimanan. Nah, aspek akidah atau keimanan ini bisa kita lihat indikatornya pada rukun iman. Mudah-mudahan Anda sekalian sudah menghafal rukun iman. Ya, rukun iman itu ada 6 ya. Kemudian aspek yang kedua adalah ibadah keislaman. Nah, indikatornya di sini adalah rukun Islam. Ya, rukun Islam itu ya supaya bisa dibedakan dengan rukun iman dia ada 5. Ya, semoga bisa dibedakan. Kemudian aspek yang ketiga adalah aspek akhlak atau aspek ihsan. Nah, indikatornya ini ada diistilahkan dengan rukun ihsan. Apa saja rukun ihsan itu? Ya, rukun ihsan itu adalah profesional, efisien, efektif, sabar, benar, dan ikhlas. Nah, itu kekuatan yang pertama adalah kekuatan spiritual keagamaan. Ya, bagaimana membentuk bagaimana peran guru tadi itu bisa membentuk manusia yang memiliki kekuatan-kekuatan. Nah, itu tadi kekuatan yang pertama, spiritual keagamaan. Kekuatan yang kedua adalah kekuatan berakhlak mulia. Nah, berakhlak mulia di sini adalah seluruh perilakunya sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis serta yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian kekuatan yang ketiga adalah berkepribadian atau biasa kita kenal dengan watak. Ya, jadi watak itu atau kepribadian itu tidak sama ya, berbeda antara satu dengan yang lain. Supaya bisa dibedakan juga dengan karakter. Kalau karakter, ya karakter itu adalah tingkah laku kita sehari-hari yang bisa dilihat oleh mata ya. Kalau watak atau kepribadian itu sudah diberikan oleh Allah sejak manusia itu lahir, ya sejak manusia itu dalam kandungan watak. Jadi ada orang yang berwatak lembut, ada berwatak keras, ya dan sebagainya. Jadi tapi kalau saya biasa atau kalau saya boleh mengartikan watak atau kepribadian itu mungkin dalam Islam itu disebut dengan fitrah ya, jadi potensi masing-masing. Nah, di sini berkepribadian itu adalah sifat hakiki yang tercermin pada sikap seseorang atau suatu bangsa yang membedakan. Ya, jadi berbeda dari satu orang dengan orang yang lain, dari satu bangsa dengan bangsa yang lain. Ya, ini tentu bisa kita lihat orang-orang yang ada di dekat kita. Ya, dan yang paling dekat di keluarga kita. Sedangkan orang kembar yaitu akan berbeda kepribadian atau watak. Ya, mungkin yang satu agak lembut, yang satu keras, ya dan sebagainya. Itu ya, seperti itu. Kemudian kekuatan berikutnya adalah memiliki kecerdasan. Ya, bagaimana seseorang itu mampu memecahkan masalah yang dihadapi. Ya, tentu saja dengan pola pikir yang jernih. Kemudian kekuatan estetika, ya mampu memaknai tentang seni dan keindahan atau hakikat segala sesuatu. Kemudian kekuatan berikutnya adalah sehat jasmani dan rohani. Jadi bukan hanya
sehat jasmaninya, tapi bagaimana juga rohaninya bisa selalu bersikap tenang ya, dan bisa mengayomi. Nah, kemudian kekuatan berikutnya adalah memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Ya, saya kira ini adalah beberapa poin-poin penting yang perlu diperhatikan untuk kita semua mengenai peran guru PAI dalam proses pembelajaran. Ya, semoga bisa dipahami, dan tentu saja ini bukan satu-satunya referensi, tetapi saya hanya memberikan kata kunci ya, bagaimana semestinya guru perspektif pendidikan agama Islam untuk bisa berperan dalam pembelajaran atau pendidikan peserta didiknya. Semoga kita semua selalu dalam kondisi sehat walafiat menjalankan ibadah puasa, dan saya harap ya Nanda sekalian, meskipun di setiap perkuliahan itu saya tidak menganjurkan atau tidak memberi instruksi untuk tadarusan atau ya membaca Al-Quran, tetapi saya harap masing-masing kalian bisa mengulang-ulang pembacaan Al-Qurannya di rumah. Ya, demikian, terima kasih. Kita tutup perkuliahan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.